Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Susanto dari jurusan Teknik Sipil, ingin mempresentasikan tentang hasil tugas saya di mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Pendahuluan. Manajemen pengadaan proyek. Dalam pengembangan dunia jasa konstruksi, menghadapi berbagai tantangan dan hambatan sesuai dengan perkembangan zaman. Tantangan yang terutama sekali adalah mengenai kondisi ekonomi yang dinamis. Perubahan dalam bidang ekonomi yang harus ditanggapi secara tepat dan tanggap sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk seperti sengketa konstruksi. Setiap proyek pasti tidak terlepas dari kebutuhan akan barang dan jasa untuk menyelesaikan suatu proyek. Sekecil apapun, ada saja barang dan jasa yang perlu diperoleh dari pihak ketiga. Sebagai contohnya, sewa peralatan, perangkat komputer, dan lain sebagainya. Proses pengadaan umumnya ditangani oleh bagian yang terpisah dari manajemen proyek, khususnya untuk pembelian dengan nilai yang cukup tinggi. Karena itu, pihak manajemen proyek perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pengadaan barang dan atau logistik. Tujuan dari proses pengadaan ini adalah untuk mendapatkan barang dan jasa untuk kebutuhan proyek, kaitannya dengan teknik, kualitas, jadwal, biaya, serta tujuan pencapaian lainnya dalam proyek. Klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari suatu sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa, konstruksi atau penggunaan jasa dan penyediaan jasa. Atau antara penyediaan jasa utama dengan sub penyediaan jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu biaya atau kompensasi lain. Penyebab timbulnya klaim konstruksi. Pertama, informasi desain yang tidak tepat. Kedua, investigasi lokasi yang tidak sempurna. Ketiga, komunikasi yang buruk. Keempat, sasaran waktu yang tidak realistis. 5, administrasi kontrak yang tidak sempurna. 6, informasi tender yang tidak lengkap. 7, alokasi risiko yang tidak jelas. Dan yang terakhir, keterlambatan atau ingkar membayar. Penyebab klaim sengketa. Dari UU JK nomor 2 tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa sebagai berikut. 1. Pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah yang berarti berunding atau berembuk adalah salah satu budaya asli Indonesia yang mengedepankan perundingan atau tukar pikiran sebagai upaya untuk mencapai mufakat. Hal ini dapat membina hubungan baik antara penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan penyelesaian masalah yang ada. Diperlukan sikap terbuka atau open-minded dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah dari pihak terlihat. 2. Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Ketiga, apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut. A. Mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Lama proses penyelesaian selama 30 hari kerja. Mediasi bersifat pribadi, prosedur yang fleksibel di mana profesional terlatih membantu para pihak dan pencapaian kesepakatan yang berguna untuk kedua belah pihak, solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
Mediasi lebih fleksibel, efektif biaya, pribadi, dan efisien daripada proses yang lain. Hal ini karena fleksibilitas, keefisienannya, dan kecepatannya, serta kekurangan kerugian dalam penyelesaian perselisihan. Tahapan pramediasi. 1. Proses pramediasi. Para pihak bersengketa mendaftarkan kasus ke badan mediasi. Para pihak bersama-sama menunjuk mediator yang sesuai dengan sifat perkaranya. Mediator yang ditunjuk pengadaan pertemuan dengan seluruh pihak, pembahas peran mediator, prosedur, dan biaya. Proses mediasi negosiasi. Mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak dalam pengumpulan informasi awal. Mediator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk bersama-sama mendefinisikan permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Mediator membantu para pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian atas permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan yang telah didefinisikan. Para pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atas alternatif penyelesaian yang dipandu oleh mediator. Proses akhir, apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Bila tidak tercapai suatu kesepakatan, maka pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi. Yang kedua, B. Konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengendalian melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan masalah pada para pihak yang bersengketa. Lama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja. Yang C, arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengendalian yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Dewan sengketa. D. Jika penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih. Disebut pula dalam UJK nomor 2 2017 ayat 5, selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Berikut prosedur penyelesaian sengketa dengan arbitrase. 1. Pendaftaran dan permohonan arbitrase. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disetujui oleh dua belah pihak. Sebelum berkas permohonan dimasukkan, permohonan harus lebih dahulu memberitahukan termohon bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Penunjukan arbitrase. Forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbitrase atau majelis. Hal ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. 3. Tanggapan pemohon. 4. Tuntutan balik. 5. Sidang pemeriksaan. Penyelesaian sengketa dengan Dewan Sengketa. Disebut dalam UJK nomor 2 2017 ayat 5, selain upaya penyelesaian sengketa sebagai dimaksud pada ayat 4 huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentuk Dewan Sengketa. Dalam FIDIC Red Book, Dewan Sengketa diterangkan sebagai berikut. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan,
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa klaim dapat terjadi karena sebab-sebab yang timbul dari beberapa pihak atau sebab-sebab lain. Alasan inilah yang mendasari bahwa klaim merupakan suatu yang sering terjadi dalam sebuah proyek konstruksi sehingga klaim harus direspon dan ditanggapi dengan baik oleh para pihak. Apabila klaim yang diajukan oleh salah satu pihak tersebut dapat tertangani dengan baik dan benar serta tidak menimbulkan suatu kerugian, maka klaim tersebut akan berubah menjadi perintah baru dalam sebuah proyek konstruksi. Lain halnya apabila klaim tersebut tidak tertangani dengan baik, maka klaim tersebut akan menimbulkan sebuah akibat hukum berupa sengketa atau perselisihan karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sengketa atau perselisihan yang muncul akibat tidak dipenuhinya klaim oleh salah satu pihak harus diselesaikan melalui jalur hukum yang telah dipilih serta ditentukan kontrak kerja konstruksi baik melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun melalui dewan sengketa. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.